Seri Orang Kudus ke-40. Santo Antonius Padua, Imam dan Pujangga Gereja. Saya, Antonius. Orang mengenal saya sebagai Santo Antonius dari Padua, atau Santo Antonius dari Lisbon. Saya adalah salah satu orang suci yang paling cepat dikanonisasi dalam sejarah gereja, dikanonisasi kurang dari setahun setelah kematian saya. Saya dikenal sebagai salah satu pujangga gereja. Saya adalah santo pelindung bagi orang-orang yang barangnya hilang ataupun dicuri. Begini kisah saya lahir pada tahun 1195, dengan nama Fernando Martins de Bulhus di Lisbon, Portugal. Saya adalah putra tunggal pasangan Martin dan Maria Bulhom, keluarga kaya dan terpandang di Lisbon. Saya seorang anak yang cerdas dan berhati lurus, tetapi keras. Orang tua saya sangat ingin agar kelak saya menjadi orang terkenal dan hebat. Pada usia 15 tahun, saya merasa terpanggil untuk menjadi seorang imam. Lalu saya mendaftar, dan diterima di reguler kanon Ordo Salib Suci, di biara Saint Vincent di pinggiran Lisbon. Pada tahun 1212, karena terganggu oleh seringnya kunjungan keluarga dan teman, saya meminta untuk dipindahkan ke rumah induk kongregasi, biara Salib Suci di Coimbra, yang saat itu merupakan ibu kota Portugal. Di sana, saya belajar teologi dan bahasa Latin. Setelah ditahbiskan menjadi imam, saya diangkat menjadi kepala tamu pada usia 19 tahun, dan ditempatkan sebagai penanggung jawab keramah tamahan biara. Ketika saya berada di Coimbra, beberapa Fransiskan tiba dan menetap di sebuah pertapaan kecil di luar Coimbra yang didedikasikan untuk Santo Antonius Agung Pertapa. Saya sangat tertarik dengan gaya hidup sederhana dan evangelis dari para biarawan, yang ordonya baru didirikan 11 tahun sebelumnya. Suatu hari jenazah 5 martir perdana dari Ordo Fransiskan datang dari Maroko dan disemayamkan di biara kami. Kelima martir Fransiskan itu adalah Santo Berardus, Otto, Petrus, Accurcio, dan Ainto, yang dengan gigih mewartakan Injil sehingga mereka didera dan dipenggal di Maroko. Melihat jenazah para martir itu, saya terasuki dengan kerinduan yang sangat kuat untuk menderita kemartiran sebagai seorang misionaris Fransiskan di Afrika. Sebagai jawaban atas permohonan saya yang sederhana dan berulang-ulang itu, akhirnya dengan berat hati atasan saya memberikan izin untuk berpindah ke Ordo Saudara-saudara Dina atau Ordo Fransiskan. Ketika saya berpamitan meninggalkan mereka, salah seorang imam berkata kepada saya dengan sedikit mengejek, "Pergilah saja, mungkin engkau akan menjadi seorang santo dalam ordo yang baru itu." Lalu saya menjawab, "Saudara, bila engkau mendengar bahwa saya menjadi seorang santo, engkau akan memuji Tuhan karenanya." Dalam sebuah biara Fransiskan yang kecil dan sepi di Coimbra, saya diterima dengan keramahan, dan kemudian bergabung dengan pertapaan kecil di Olivais. Di sini saya mengadopsi nama Antonius, nama kapel yang terletak di sana, yang didedikasikan untuk Santo Antonius Agung. Dengan nama tersebut akhirnya saya dikenal. Dalam tahun yang sama, kerinduan saya yang besar untuk dapat diutus sebagai misionaris ke Afrika terpenuhi. Tetapi Tuhan telah memutuskan sesuatu yang lain. Begitu saya menginjakkan kaki di Afrika, saya langsung tertimpa sakit parah. Bahkan setelah sembuh, saya menjadi begitu lemah, sehingga saya menyerahkan diri kepada kehendak Tuhan saja, dan naik ke sebuah kapal untuk kembali ke Portugal. Dalam perjalanan pulang, angin badai menerpa sehingga kapal terdorong keluar jalur dan mendarat di Sisilia. Dari Sisilia, saya pergi ke Tuscany, di mana saya ditugaskan ke biara ordo tersebut, tetapi saya menemui kesulitan karena penampilan saya yang sakit-sakitan. Saya akhirnya ditugaskan ke pertapaan pedesaan yang bernama San Paolo, dekat kota Forli, Romagna, sebuah pilihan yang dibuat setelah mempertimbangkan kesehatan saya yang buruk. Di sana saya tinggal selama 9 bulan. Saya berlindung di sebuah sel yang dibuat oleh salah satu biarawan di gua terdekat, menghabiskan waktu dalam doa dan belajar pribadi. Pada tahun 1222, di kota Forli, sejumlah saudara Dominikan yang berkunjung, hadir pada acara pentahbisan, dan timbul kesalahpahaman mengenai siapa yang harus berkhotbah. Para Fransiskan mengharapkan salah satu dari para Dominikan akan menduduki mimbar, karena terkenal akan khotbah mereka. Namun, para Dominikan tidak siap, dan mengira seorang Fransiskan akan menjadi pengkhotbah. Dalam kebingungan ini, kepala pertapaan,
yang merasa tidak ada saudaranya yang rendah hati dapat memberikan homili pada acara tersebut, memanggil saya, yang menurutnya paling memenuhi syarat, dan meminta saya untuk menyampaikan apapun yang mungkin diilhami oleh Roh Kudus. Saya keberatan, namun ditolak, dan homili dadakan saya akhirnya menciptakan kesan mendalam bagi para pendengar. Para pendengar tergerak tidak hanya oleh suara saya yang kaya, dan sikap saya yang menawan, namun juga oleh tema dan substansi homili saya, pengetahuan saya yang mendalam tentang kitab suci, dan kefasihan saya dalam menyampaikan pesan. Saya segera menarik perhatian pendiri Ordo Fransiskan, Santo Fransiskus dari Assisi. Dia memberi saya tugas perutusan untuk berkhotbah di seluruh Italia. Sebenarnya, Santo Fransiskus sangat tidak mempercayai tempat studi teologi dalam kehidupan persaudaraannya, karena khawatir, hal itu akan menyebabkan pengabaian komitmen mereka terhadap kehidupan yang benar-benar miskin dan pelayanan. Namun dalam diri saya, dia menemukan semangat yang sama yang sesuai dengan visinya, dan juga dapat memberikan pengajaran yang mungkin dibutuhkan oleh setiap anggota muda Ordo yang ingin ditahbiskan. Pada tahun 1224, Santo Fransiskus dari Assisi mempercayakan studi teologi untuk semua saudaranya ke dalam asuhan saya. Dan dalam pesannya ia menulis dengan tegas kepada saya, tetapi dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga semangat berdoa para saudara tidak dipadamkan, baik dalam dirimu sendiri, maupun dalam diri saudara-saudaramu yang lain. Saya sendiri memberikan nilai yang lebih besar pada keselamatan jiwa-jiwa daripada studi. Dengan alasan itulah saya tidak pernah berhenti melaksanakan tugas saya sebagai pengkhotbah, di samping karya saya sebagai pengajar teologi di universitas, seperti Universitas Bologna di Italia, Universitas Montpellier, dan Universitas Toulouse di Perancis. Jumlah para pendengar saya seringkali sedemikian besar sehingga tidak ada gereja yang cukup luas untuk menampungnya, dan saya harus berkhotbah di tempat terbuka. Khotbah saya benar-benar dianggap sebagai anugerah tertinggi saya. Selama berkhotbah, saya dihiasi dengan mukjizat-mukjizat pentobatan yang sejati. Orang-orang yang sudah bermusuhan sampai mati dapat dirujukkan kembali satu sama lain. Pencuri-pencuri dan pemeras-pemeras memberikan kembali barang-barang yang telah diperolehnya dengan tidak halal. Orang-orang pemfitnah dan pengumpat menjadi saling minta maaf. Berkat-berkat khotbah saya tidaklah terhalang oleh perbatasan Italia. Santo Fransiskus mengirim saya ke Perancis, di mana selama hampir 3 tahun, tahun 1225 sampai tahun 1227, saya berjerih payah dengan hasil-hasil yang melimpah, baik di biara-biara maupun dari mimbar. Dalam semua kerja keras saya itu, saya tidak pernah melupakan nasihat dari Bapak rohani saya, bahwa semangat doa tidak boleh dipadamkan. Bila saya menghabiskan hari itu dengan pengajaran, dan saya mendengar pengakuan orang-orang berdosa sampai jauh malam, maka kemudian saya akan menghabiskan berjam-jam malam itu dalam kesatuan yang mesra dengan Tuhan. Pada tahun 1226, setelah menghadiri kapitel umum Ordo Fransiskan yang diadakan di Arles, Prancis, dan berkhotbah di wilayah Provence, saya kembali ke Italia, dan diangkat menjadi pemimpin provinsi di Italia Utara. Lalu saya memilih kota Padua sebagai lokasinya. Pada tahun 1228, saya menjabat sebagai utusan kapitel umum untuk Paus Gregorius ke-9. Di Istana Kepausan, khotbah saya dipuji sebagai kotak permata Alkitab oleh Bapak Paus. Dan saya ditugaskan untuk menerbitkan kumpulan khotbah saya, mengenai khotbah untuk hari Minggu dan Hari Raya. Paus Gregorius ke-9 menggelari saya sebagai tabut perjanjian. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya buat atas kehendak Tuhan, di masa hidup saya yang sangat singkat. Sekali peristiwa, saya sedang berkhotbah di kota Rimini, di sebuah tepi pantai. Saya melihat bahwa sekelompok orang sesat mulai memutar badan, dan meninggalkan saya. Segera saya menghadap ke laut dan memanggil ikan-ikan sambil berkata, berhubung orang-orang sesat itu tidak sudi mendengarkan saya, apakah engkau mau datang dan mendengarkan saya? Setelah itu segera segerombolan besar ikan-ikan berenang mendatangi saya, dan mendongakkan kepala-kepala mereka di atas air, seolah-olah mereka mendengar seruan saya. Melihat kenyataan itu, orang-orang sesat itu pun datang kembali, dan merunduk pada kaki saya, serta memohon untuk diajari kebenaran. Di peristiwa lain yang juga terjadi di kota Rimini, terdapat seorang pedagang Yahudi kaya. Ia menentang ide kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Hingga pada suatu hari, setelah mendengarkan khotbah saya di depan umum, ia menguraikan semua alasannya untuk tidak mempercayai apa yang dianggapnya sebagai dongeng tersebut, dan dia menantang saya.
Sebagai bukti keyakinannya bahwa kehadiran Kristus dalam Ekaristi adalah sebuah kebohongan, dia mengajak saya bertaruh. Ia mengusulkan untuk membuat seekor keledai kelaparan selama 3 hari, dan melihat bersama, apakah sesudahnya keledai itu akan memilih untuk makan jerami atau hosti. Saya, karena dipojokkan di muka umum, menerima tantangan tersebut. Jadilah si pedagang kaya itu membawa keledainya, dan mengikatnya ke sebuah pos yang terbuka, supaya dapat diamati oleh semua orang, dan tidak memberi makan keledai itu selama 3 hari. Sementara itu, saya pergi ke hutan dan berpuasa selama 3 hari itu. Ketika hari yang ditentukan tiba, saya keluar dari hutan dan mencari gereja setempat, di mana saya mengambil hosti Ekaristi dan kembali ke tempat di mana keledai itu diikat. Saat itu, si pedagang Yahudi telah menempatkan tumpukan tinggi jerami yang bagus, tidak jauh dari keledai. Saya mengeluarkan hosti dan memegangnya di tangan saya. Ketika ikatannya dilepas, tanpa ragu, keledai berjalan setapak demi setapak ke tumpukan jerami. Persis ketika keledai itu mencapai jerami, saya mengangkat tinggi hosti di tangan saya dan berseru dengan suara nyaring, "Hai keledai, atas nama Tuhan Allah kita, kuperintahkan kau untuk datang ke sini, dan memuji penciptamu." Keledai itu terhenti mendadak, dengan kaki belakangnya seolah tertarik dengan kekang, lalu berbalik, dan berlari ke hadapan saya, menjatuhkan diri dengan kaki depannya, sementara kaki belakangnya melebar, dan meletakkan kepalanya ke tanah, dalam postur menyembah pada hosti yang saya pegang. Pedagang Yahudi yang tercengang oleh apa yang terjadi, memohon pengampunan dari saya, dan bertobat di tempat itu juga, serta menyumbangkan uangnya untuk membangun gereja Katolik yang baru, yang kini menjadi imannya. Di batu penjuru gereja, dia mengukir gambar saya, yang memegang hosti Ekaristi tinggi-tinggi, dan keledai yang berlutut dalam pemujaan kepada tubuh Kristus. Di lain waktu, saya bermalam di rumah seorang teman saya yang bernama Lord of Chateauneuf. Saya berdoa dengan khusyuk hingga larut malam. Tiba-tiba ruangan kamar saya dipenuhi oleh sinar yang sangat terang, lebih terang dari sinar matahari. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada saya dalam rupa seorang anak kecil. Lord Chateauneuf melihat sinar cemerlang keluar dari celah bawah pintu kamar saya. Merasa heran, teman saya itu mengintip melalui lubang kunci. Ia melihat seorang anak kecil yang elok parasnya sedang berdiri di atas buku, sambil memeluk leher saya dengan kedua belah tangannya. Ketika saya membuka pintu kamar dan mendapati Lord Chateauneuf, saya berpesan agar ia tidak menceritakan apa yang dilihatnya kepada siapapun juga selama saya masih hidup. Inilah sebabnya mengapa saya sering digambarkan sedang memeluk kanak-kanak Yesus. Saya adalah santo pelindung bagi orang-orang yang barangnya hilang ataupun dicuri. Sewaktu saya bertugas mengajar, saya mempunyai sebuah buku Mazmur yang sangat berarti bagi saya. Dalam buku Mazmur itulah, saya mencoretkan catatan-catatan atau komentar-komentar, yang saya pergunakan untuk mengajar murid-murid saya di Ordo Fransiskan. Seorang novis, yaitu seorang biarawan yang sedang menjalani masa percobaan, mulai bosan dengan kehidupan religius biara, karenanya ia memutuskan untuk melarikan diri. Ia pergi dengan membawa serta buku Mazmur yang saya miliki. Ketika menyadari bahwa buku saya telah hilang, saya menjadi sangat sedih. Saya berdoa dengan sangat, agar buku Mazmur saya segera diketemukan, atau dikembalikan kepada saya. Tuhan menjawab doa saya. Novis yang telah mencuri buku saya itu merasa tidak tenang jiwanya, sehingga akhirnya ia mengembalikan buku Mazmur itu kepada saya. Saya memaafkan segala perbuatannya, dan bahkan novis itu saya terima kembali di biara. Karena terhisap oleh kerja keras dan laku hidup mati raga saya yang keras, segeralah saya merasa bahwa kekuatan saya sedemikian terkuras, sehingga saya mempersiapkan diri menghadapi ajal. Setelah menerima sakramen terakhir, saya tetap melihat ke atas dengan senyum kebahagiaan. Ketika saya ditanya ada apa di atas sana, saya menjawab, "Aku melihat Tuhanku." Lalu saya pun menghembuskan nafas saya yang terakhir pada tanggal 13 Juni tahun 1231, di mana saya baru berumur 36 tahun. Saya adalah salah satu orang suci yang paling cepat dikanonisasi dalam sejarah gereja. Kurang dari setahun setelah kematian, saya dikanonisasi sebagai orang kudus atau santo oleh Paus Gregorius ke-9. Pada tanggal 16 Januari tahun 1946, saya juga dinyatakan sebagai pujangga gereja oleh Paus Pius ke-12. Sejak waktu kematian saya sampai hari ini, tak terbilang jumlah mukjizat telah terjadi berkat pengantaraan saya, sehingga saya terkenal dengan nama pembuat mukjizat.
Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik Roma yang dirayakan setiap tanggal 13 Juni setiap tahunnya. Santo Antonius Padua, doakanlah kami.